Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami selalu Kau ingatkan untuk bertobat. Tanpa pertobatan, maka hidup kami menjadi sulit. Tidak akan mengalami damai. Tapi juga tidak diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan dan kehidupan Tuhan. Sepikir seperasaan dengan Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengecam, memberikan kata celaka kepada ketiga kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Dan ketika Tirus dan Sidon yang dianggap sebagai kota kafir, kota bukan orang Yahudi, mereka sudah lama bertobat, tetapi orang ketiga kota ini yang sudah melihat dan mengalami mujizat dan karya Yesus, mereka juga tidak bertobat. Saudara, kita selalu diberi kesempatan untuk bertobat. Dengan berbagai macam cara, Tuhan melakukan itu supaya kita bertobat. Bertobat tidak hanya memperbaiki perilaku, sikap, tindakan, tetapi bertobat adalah bagaimana menjadikan Yesus menjadi pusat segala-galanya. Menjadikan Yesus adalah Tuhan kita yang meraja, yang mengubah hidup kita, yang menjadikan pribadi Yesus yang kita sebut dengan metanoia, berbalik kepada Yesus. Dan itu bukan yang gampang. Maka kalau kita melihat unsur apa supaya orang bisa bertobat, kenapa orang sulit bertobat? Itu pertanyaan yang mendasar sekali, yang dalam bacaan pertama dari kitab Baruk hari ini mengatakan adalah apa? Kesadaran untuk menerima bahwa saya berdosa. Pengakuan bahwa saya berdosa. Pengakuan bahwa saya lemah. Pengakuan bahwa saya rapuh. Dari diriku sendiri aku tidak mampu dan tidak bisa untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tetapi dengan pertobatan itu kita sadar awal titik berangkat adalah pengakuan akan keberdosaan. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Maka kalau kita lihat, perhatikan dalam perjanjian lama, Mazmur 51 adalah Mazmur pertobatan Nabi Daud. Karena dia telah mengambil istri panglimanya sendiri dengan cara yang kasar, membunuh suaminya secara halus. Dan Tuhan mengatakan itu kepada Daud lewat Nathan bahwa engkaulah yang harus dihukum. Dan Daud bertobat, mengoyakkan jubahnya lalu tidur di abu, dan Tuhan berbelas kasihan. Tuhan melihat perbuatan pertobatan Daud. Lalu Daud menciptakan Mazmur 51. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jauhkanlah aku dari segala dosaku. 51 yang dinyanyikan setiap hari Jumat pagi. Mazmur pertobatan, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahan, pengakuan akan keterbatasan, pengakuan akan kemiskinan, pengakuan akan ketidakberdayaan. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang merasakan bahwa dia tidak mampu dan tidak berdaya. Maka dia mohon rahmat Tuhan. Kenapa kita tidak mudah bertobat? Karena kita merasa bahwa kita bisa, kita mampu, kita hebat, kita jagoan. Kita nggak butuh Tuhan. Nah, ketika kita berada pada titik yang zero, titik bawah, disitulah Tuhan akan bertindak. Dan itu itulah yang kita sebut dengan rahmat. Rahmat itu adalah ketika kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, dan Tuhan yang intervensi dalam diri kita. Itulah. Maka kalau saya berikan semacam kerangka, jadi kenapa kita tidak bertobat? Karena kita ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui dengan baik. Itu disebut tahap pertama adalah self-knowledge. Saya tahu dulu kepala saya. Karena kita bergulat di kepala, self-knowledge. Saya tahu mulut saya. Tapi tidak cukup, harus masuk ke tahap kedua, yaitu tahap self-awareness. Saya sadar bahwa saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Saya tidak berdaya. Nah, ketika ini mulai awal kesadaran ini. Lalu tahap ketiga adalah tahap acceptance. Saya menerima situasi seperti ini.
Aku telah berdosa terhadap surga dan terbang. Aku menerima situasiku bahwa makanan babi pun aku tidak bisa, tidak punya, tidak berdaya. Lalu self appreciation. Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, ada banyak makanan, ada banyak kelimpahan. Self appreciation. Ya. Lalu kemudian tahap ke-5 adalah self apa yang disebut change. Saya berubah. Saya mau bangkit, saya berdiri, saya berubah. Saya berdiri dan saya mau menghadap Bapa, berubah. Lalu yang terakhir adalah self transformation, berubah. Bapa yang ambil alih sekarang. Bukan aku. Pertobatan itu adalah Allah yang mengambil alih diriku. Tapi untuk sampai kepada titik pertobatan itu kita harus tahapan ini, self knowledge dulu, self awareness, self acceptance, self appreciation, self change, masuk ke sana. Karena itulah maka bukan yang gampang pertobatan itu, karena itu butuh rahmat. Ya. Dari diri kita sendiri kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Nah di situ saudara, hari ini Yesus mengecam, memberikan celaka, ungkapan celaka kepada ketiga kota itu karena mereka melihat tetapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Mereka tahu hanya di mulut, di pikiran, tetapi tidak mengubah hidup. Tidak menjadikan Tuhan segala-galanya dalam diriku. Semoga kita semua didorong untuk mempersembahkan diri kita, untuk membiarkan Tuhan intervensi dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua. Berkat Tuhan atas Anda dan kita. Dan semoga rahmat pertobatan hadir dalam diri kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa.